Richard menyampaikan, saya mau berkata jujur, itu yang kami tulis kemarin, Pak, saya mau berkata jujur. Tapi sebelum saya berkata jujur, saya ingin memastikan keluarga saya baik-baik saja dan tunangannya ya kalau tidak salah ya, dia punya tunangan gitu. Nah, dia ditelepon, dia menelpon orang tuanya, yang sebelumnya ternyata polisi membawa keluarganya ini dari Manado, asal Richard dan keluarganya kan tinggal di Manado, itu ke Jakarta gitu. Nah, setelah dilakukan telepon panggilan, mungkin WhatsApp call atau WhatsApp yang video call itu, akhirnya dia merasa yakin. Nah, disitulah dia kemudian mengaku pertama kali ya, yang fakta yang muncul adalah tidak ada baku tembak. Tidak ada baku tembak. Ini jauh berbeda dengan yang pertamanya. Gitu. Nah, berbeda. Yang di situ kesaksian itu, buka-bukaan yang pertama itu mengatakan bahwa dia melihat ada ketika dia mendengar di lantai 2 itu ada bunyi dor begitu, dia turun ke tangga, dan ketika dia turun ke tangga dia melihat kemudian ada Sambo sedang memegang pistol, dan di sebelah Sambo itu ada Yosua yang sudah terkapar bersimbah darah seperti yang kita tulis di pekan selalu bagaimana sebelumnya gitu. Nah, kesaksian ini kemudian sempat ditulis dalam kertas gitu. Ditulis dalam kertas dan sempat dibuat BAP-nya untuk yang ini. Gitu, sempat dibuat BAP-nya. Itulah kemudian yang memicu Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu yang menghubungi Sambo gitu. Nah, kemudian kesaksian ini kemudian berubah lagi gitu. Ketika ada pemeriksaan BAP lagi untuk lanjutan yang berikutnya, dia kemudian meluruskan kesaksiannya bahwa dialah yang kemudian menembak. Gitu, dia menembak. Jadi di situ kita juga dapat cerita detail bagaimana dia pengakuan itu. Salah satunya adalah dia mengaku menembak menggunakan Glock 17 miliknya, dan itu dilakukan di ruang tamu depan kamar mandi. Jadi kalau Mbak Jihan ingat, itu waktu 2 minggu sebelumnya laporan utama kita juga soal Sambo, kita sudah menceritakan secara detail posisi mayat Joshua ya, karena kita melihat sendiri foto-foto Brigadir Joshua itu sedang terkapar pakai kaos putih, celana jeans hijau, dan berada di kamar mandi yang saya sebut pistol itu ada di depan tangannya gitu. Nah, ini sama persis dengan keterangan Richard gitu. Kenapa? Karena dulunya kita sempat nggak yakin. Kalau dulu kan disebut ini ditembak, dan tembak-menembak itu dilakukan di depan kamar Putri. Sementara dari foto itu kita lihat pintu kamar Putri dengan lokasi jenazahnya itu paling tidak ada 2 atau 3 meter. Gitu. Artinya agak berjarak begitu. Walaupun ini tidak menjawab, masih sirkumstansial istilahnya. Tapi insting kita kan harus setidaknya pada situ berpikir bener nggak nih, gitu. Kayaknya kok kejauhan ya dari pintu ya. Gitu kita setelah kita dapat ternyata dari eksekusi itulah dia menembak 3 kali, dan situlah kemudian kepada penyidik dia menyatakan Sambo juga ikut menembak, dan kemudian kami verifikasi lagi ke Pak Listio Sigit. Pak Listio Sigit membenarkan bahwa keterangan terakhir tadi bahwa Richard menyatakan dalam pemeriksaan itu menyatakan Verdi Sambo juga ikut menembak. Apakah menembaknya ke tubuh, ke kepala, itu masih belum detail kita tahu. Gitu. Baik.